Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siskomdik. Untuk materi kali ini adalah materi bab 4 tentang pengelolaan data digital. Dalam pengelolaan data digital ini nanti akan ada 3 pertemuan. Yang pertama adalah tentang konsep kewargaan digital. Terus yang kedua adalah meningkatkan keamanan digital. Serta yang ketiga adalah lisensi karya cipta, konsep kewargaan digital. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang memahami konsep kewargaan digital. KD 4.8-nya adalah merumuskan etika kewargaan digital. Yang pertama adalah tentang apa itu kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep atau rancangan yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan menggunakan teknologi di dunia maya secara baik dan benar. Jadi intinya, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar. Contohnya adalah kita berkomunikasi dengan menggunakan sosial media. Selanjutnya adalah tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses transfer knowledge atau pengetahuan dari individu ke individu lainnya dalam sebuah lingkungan yang interaktif, dengan tujuan untuk memperoleh feedback atau respon terhadap yang disampaikan melalui media tertentu, bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp, serta Facebook. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk mewujudkan ide yang muncul dari pemikiran seseorang, kemudian disampaikan menjadi sebuah tindakan, sikap, atau model barang dan teknologi. Misalkan kita mempunyai ide, kita harus mewujudkan, bisa dengan membuat sesuatu dengan tindakan dan sikap hingga memperoleh sesuatu, bisa itu barang atau jasa dan yang lainnya. Fungsi komunikasi. Yang pertama tentu menambah pengetahuan. Yang kedua sebagai wujud ide yang disampaikan melalui media tertentu kepada orang lain. Yang ketiga membentuk sebuah komunitas dengan kesamaan visi, misi, persepsi, serta tujuan. Jadi membentuk sebuah komunitas. Misalkan membuat komunitas pencipta wisata. Terus yang keempat adalah terciptanya aliran informasi yang dapat diakses dengan baik. Ketika sudah mempunyai komunitas, misalkan mempunyai komunitas di Facebook, mempunyai komunitas di WhatsApp atau sosial media yang lainnya. Jadi kita mendapatkan informasi yang bisa kita akses dengan baik pada komunitas tersebut. Selanjutnya adalah 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau langsung. Bisa kita komunikasi dengan teman di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung, bisa melalui telepon, SMS, dan surat menyurat. Itu yang komunikasi tidak langsung. Yang ketiga adalah komunikasi yang dilakukan melalui sosial media atau komunitas digital seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lainnya. Membentuk sebuah komunitas atau grup. Sudah banyak sekarang ya grup di WhatsApp yang membahas sesuatu atau mempunyai suatu hobi yang sama sehingga membentuk sebuah komunitas atau grup di sosial media. Misalkan membentuk
WhatsApp kelas multimedia. Berarti di sana anggotanya adalah orang-orang atau beberapa anggota yang menyukai tentang multimedia. Begitu juga di Facebook dan Twitter serta yang lainnya. Syarat komunikasi digital. Memiliki sambungan internet. Tentu kita harus memiliki sambungan internet sehingga kita bisa terhubung dengan dunia maya. Terdapat pengirim data dan penerima data. Maksudnya adalah ada yang mengirim data dan ada yang menerima. Terus informasi atau data yang disampaikan menjadi pokok pembahasan dalam komunikasi tersebut. Jadi kalau komunikasinya tentang misalkan pencinta kuliner, jadi mempunyai komunitas tentang pencinta kuliner, ya sudah, kita membahas tentang kuliner-kuliner yang ada di daerah kita, bahkan bisa ada yang ada di seluruh Indonesia. Keunggulan dari komunikasi digital adalah kecepatan penyampaian informasi sehingga menimbulkan kepekaan dan ketajaman terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, kalau dengan digital kita hanya di rumah bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Tapi ingat, di dalam dunia digital pasti banyak orang-orang yang memang sengaja membuat berita yang tidak baik atau membuat berita bohong, hoax, dengan kepentingan tertentu. Hati-hati dengan berita hoax. Misalnya informasi tentang bencana alam lalu lintas yang sudah diketahui dan dipublikasikan melalui komunitas grup Facebook. Misalkan informasi lalu lintas Situbondo, misalkan informasi warga Probolinggo, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah tentang warga digital. Apa itu warga digital? Para pengguna teknologi digital yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik software maupun hardware. Software itu aplikasi, hardware itu adalah alatnya, misalkan smartphone, serta mampu membedakan perbuatan yang baik dan kurang baik ketika menerapkan teknologi tersebut dalam sebuah komunikasi. Ini yang penting ya, harus bisa membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik ketika menerapkan teknologi tersebut dalam sebuah komunikasi. Maksudnya kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Dua kategori warga digital. Yang pertama adalah memberikan dampak positif bagi orang lain, lebih memberikan kontribusi positif dibandingkan melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Sebagai contoh, menulis tutorial tentang Excel, membuat animasi, dan yang lainnya. Yang kedua adalah menimbulkan efek negatif. Kecenderungan utama dari tindakan ini adalah mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan efek dari kegiatan tersebut. Contohnya, membuat virus, menyebarkan spam, meretas penipuan online, dan lain-lainnya. Sekarang banyak ya penipuan online itu, misalkan ketika kita mendapatkan sebuah pesan atau informasi tentang kita mendapatkan hadiah 75 juta, silahkan hubungi nomor ini. Itu sudah dampak negatif dari beberapa warga digital. 9 komponen kewargaan digital. Digital akses atau akses digital adalah hak akses serta jaminan kualitas sambungan internet, menjadi penentu keberhasilan hubungan komunikasi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak atau aplikasi. Contohnya, smartphone dan aplikasi yang kita gunakan membutuhkan sambungan internet supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Terus komponen kedua adalah perdagangan digital. Sebagai transaksi, sekarang sudah mulai berpindah dengan menggunakan teknologi berbasis informasi.
Contohnya adalah Shopee, Lazada, e-banking, terus Gojek untuk transportasi ya, dan e-tol untuk membayar biaya kita menggunakan tol. Di mana transaksinya dilakukan secara online, dasar informasi pengguna dinyatakan syah jika memiliki surel atau surat elektronik yang benar atau valid. Memang sekarang transaksi secara online lebih diminati karena memudahkan masyarakat. Terus komponen yang ketiga adalah komunikasi digital. Awalnya kita menggunakan surat menyurat melalui kantor pos untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh. Terus selanjutnya ada teknologi yang berupa HP atau handphone yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, menghubungi seorang yang jauh, yang tempatnya jauh dari kita. Terus yang ketiga, sudah ada yang namanya smartphone. Kita bisa video call dan membuat sosial media untuk menghubungi orang lain yang jauh jaraknya dengan kita. Terus yang keempat adalah literasi digital. Adalah rujukan yang diperoleh melalui teknologi informasi yang diintegrasikan dengan dunia nyata. Contohnya pemberdayaan sumber belajar elektronik book atau e-book. Jadi itu literasi digital. Contohnya seperti ini, ada e-book, ada e-learning. Terus yang kelima, komponen yang kelima adalah digital law atau hukum digital. Merupakan hukum yang mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri data diri maupun data lainnya milik orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya, meretas informasi atau website, membuat virus, mencuri identitas orang lain, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah hak dan respon digital. Adalah kebebasan berpendapat dan bersuara di depan umum telah diatur oleh undang-undang. Setiap orang memiliki legalitasnya dan hak terhadap jaminan privasinya. Kebebasan berbicara, berdiskusi, dan mengunggah foto atau video ke dunia maya. Contohnya mengunggah foto pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu atau menyinggung SARA. Etika digital adalah pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh para pengguna ketika berinteraksi dengan dunia informasi. Etika adalah suatu sikap yang memenuhi standar dan nilai-nilai norma kemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan agama dan kebudayaan. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan dan kenyamanan dalam berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Contohnya tidak melakukan pengejekan atau bullying, peretasan atau merugikan orang lain. Yang kedelapan adalah kesehatan dan kebugaran digital. Dampak kesehatan adalah sorotan utama ketika berinteraksi dengan dunia maya, seperti kelelahan mata karena terlalu lama bermain game. Terus radiasi otak karena sering menggunakan fitur headset atau Bluetooth. Serta kejang otot tangan, jari dan kaki. Serta timbulnya potensi masalah psikologis dan mental yang sangat besar kemungkinannya. Seperti stres akibat bullying dan terpengaruh berita tidak benar atau berita hoax. Komponen yang ke-9 adalah keamanan digital. Seringkali kita mendengar sebuah web
mengalami aksi peretasan atau kena hacker ya, di tracking intruder di device, dan bahkan terjadi pencurian data atau uang rekening di sebuah perbankan. Peretasan akun media sosial. Ini yang sering terjadi, peretasan akun sosial media seperti Facebook. Penyebab utamanya adalah kesalahan konfigurasi sistem, error aplikasi, terinfeksi virus, dan faktor kelalaian pengguna. Saya beri contoh peretasan sosial media. Nah, saya sarankan untuk password dari sosial media kita, dari akunnya ya, mungkin Facebook atau Twitter, itu gunakanlah huruf besar dicampur dengan huruf kecil serta angka. Itu kadang susah diretas kalau menggunakan kombinasi 3 tersebut. Jadi itu adalah 9 jenis komponen kewargaan digital. Terus ada 3 kategori yang terkait keberadaan siswa sebagai representasi warga digital. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah, yaitu digital security atau keamanan digital, terus digital etiquette tentang etika digital, dan digital right dan responsibility atau tentang hak dan respon warga digital. Terus yang kedua adalah lingkungan belajar. Ketika kita belajar ada yang namanya digital access. Jadi siswa dapat mengakses internet atau e-book. Terus digital literasi sebagai referensi bacaan, sebagai referensi buku bacaan. Terus digital komunikasi, jadi bagaimana siswa berkomunikasi dengan siswa yang lainnya secara digital. Terus lingkungan di luar sekolah bisa digital e-commerce, yaitu bisa jual beli atau transportasi yang menggunakan teknologi digital. Terus digital law atau hukum digital, ini bersangkutan dengan Undang-Undang ITE. Terus digital health dan wellness, itu adalah 3 kategori untuk keberadaan siswa sebagai representasi warga digital. Ini adalah ujian pengetahuan, bisa kalian kerjakan seperti ini. Apa keterkaitan warga digital dengan kewargaan digital? Jelaskan peran dari perangkat digital dalam membantu pekerjaan manusia ketika digunakan sebagai alat bantu komunikasi. Tuliskan 4 syarat terjadinya komunikasi dalam sebuah percakapan berbasis teknologi informasi. Terus tuliskan 9 komponen pembentukan kewargaan digital. Tugas ini kalian tulis di buku tulis beserta jawabannya. Jangan lupa untuk dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Terus setelah tugas pengetahuan ada tugas praktikum. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 3 siswa dan carilah contoh-contoh postingan dalam media sosial. Kemudian lakukan analisis dari postingan tersebut. Tentukan postingan yang termasuk memberikan dampak negatif dan dampak positif. Selanjutnya, paparkan di depan kelas dan berikan tanggapan kepada presentasi kelompok lain. Terus tugas ketiga adalah eksperimen. Buatlah kelompok kecil di dalam kelas. Carilah contoh kasus postingan dalam dunia maya yang bersinggungan dengan komponen digital law atau hukum digital. Yang ketiga, berikan analisis Anda. Apakah postingan tersebut memiliki kecenderungan melawan hukum atau sedang mengkritisi hukum? Oke anak-anak, itu pertemuan kali ini tentang konsep kewargaan digital beserta tugasnya. Oke, salam simulasi digital. SMK hebat, SMK bisa.